Kemudian ada pimpinan Pak Hasyim Asyari. Ini yang ikut masih baru 3 orang. Mungkin nanti aja menyusul. Oke. Temanya tadi saya dikasih untuk materi bagaimana semangat membangun brand dan konten. Kemudian saya jujur pertama kali melihat Nun Media ini kaget dan ternyata digagas dan dikerjakan oleh para santri dan mahasiswa serta para pengasuh di naungan Yayasan Kiai Syarifuddin. Ini sangat luar biasa, sangat luar biasa ya sekali. Agak mendung saya. Mungkin ada yang dimatikan ya, soundnya yang salah satu. Nah, kembali lagi. Perkembangan ini kayaknya tentang media. Jelas yang dijual adalah informasi, apalagi di tengah majunya teknologi informasi ini, jelas percepatan informasi juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, saya belum tahu juga pendirian Nun Media ini tujuannya apa, dan sebenarnya kalau bicara branding ini lahirnya setelah dunia internet mulai masuk di Indonesia di tahun 90-an. Kemudian branding ini karena tiba-tiba orang kalau ngomong sepeda motor, awalnya di dunia jualan ya, sepeda motor ngomong sepeda motor itu pasti Honda gitu. Kemudian kalau udah ngomong deterjen, orang udah ngomong Rinso, Soklin, nah, seperti itu membangunnya. Akhirnya itu membangun branding merek. Mungkin ke depan kalau ngomong tentang kajian keislaman terkini, ini bisa nanti ngomongnya adalah Nun Media ID. Dan mungkin bicara tentang media, ya nggak ujuk-ujuk membangun. Mungkin Pak Nur Hafid Hari ini sudah melakukan perenungan dan memikirkan, membuat sebuah jualan informasi. Saya bilang jualan informasi terkait dunia keislaman yang terkini, bersama mungkin dengan Pimret Pak Hasyim Asyari atau dengan teman-teman yang ada di sisi redaktur atau yang menulis-nulis ini. Karena di sini juga ada luar biasa, ada Ustadz Muhyiddin Soleh juga, yang juga alumni luar negeri juga. Membangun brand itu harus diawali dengan pertama adalah nama. Nama. Gak ujuk-ujuk tiba-tiba kita membuat asal buat nama gitu. Kemudian biasanya ciri-ciri dilahirkan nama itu biasanya dilahirkan di mana, waktunya kapan. Kemudian memberi nama itu jelas ingin mudah diingat. Seperti kita saat lahir, kita langsung diberikan nama oleh orang tua kita. Hanya salah satu unsur brand itu adalah nama mereknya. Ini yang harus dipenuhi dulu. Jika ingin melakukan sebuah branding, punya nama dulu. Makanya orang tua kita itu kalau dalam pengalaman sehari-hari, ya biar kita itu doa. Dan tadi saya sudah di-share bagaimana pemilihan kata Nun Media. Itu jelas mereknya dulu. Apa diberi nama, jelas diberikan nama sebuah identitas. Dan situ ada doa juga agar mudah dikenali oleh pertama lingkungan kita. Mungkin karena ini ada di sekitar lingkungan Yayasan Syarifuddin, dikenal Syarifuddin. Kemudian di jejaring Kiai Syarifuddin. Lingkungan Syarifuddin ada mahasiswa, ada ustadz, ada siswa, macam-macam. Kemudian lingkungannya, kemudian jejaringnya juga, dan yang lain-lain. Yang kemudian yang kedua, pemilihan logo sudah terpenuhi.
Di Nun Media udah terpenuhi logo udah terpenuhi. Logonya tipenya kayak huruf hijaiyah sudah, cuma ada warnanya. Dalam pembuat logo diperhatikan keunikan, nah, unik, image-nya brand gitu. Ini sudah. Makanya ada warna kuning, oranye, dan biru. Bukan biru, hijau. Ini hijau agak gelap juga. Hijau tua. Ini sudah mewakili. Dan itu biasanya mewakili, warna-warna itu jelas mewakili ada filosofinya, ada maknanya. Jadi orang itu bilang warna oranye atau ini kuning, ada yang bilang kuning, ada oranye. Ini oranye ini bisa kebahagiaan. Kalau hijau tuh, hijau gelap ini nggak tahu. Misalnya hijau itu terang, gitu. Kan semangat. Tapi bagi saya sudah dipikirkan oleh para foundernya, oleh para pelakunya di situ, hingga menjadikan sebuah mudah dikenal logo ini. Kemudian karena ini dalam bentuk sebuah media online, dan hasilnya tulisan, produknya tulisan berita. Nah, kemudian di kemajuan teknologi informasi dihasilkan di sebuah elektronik, namanya konten. Bahasanya itu konten. Kontennya tentang apa? Ya, tentang kajian keislaman terkini. Dan di sini juga saya melihat konten-kontennya ada banyak. Kalau dalam media online itu namanya kanal. Kalau beranda itu kan utama home. Nah, ini setelah itu home itu ada konten berita. Nah, berarti isinya tentang informasi tentang berita sudah ada. Opini ada. Pustaka, mungkin resensi buku-buku tentang kajian keislaman terkini. Kemudian perspektif, pandangan tokoh-tokoh. Kemudian psikologi, ini psikologi seperti apa? Mungkin ada semacam bimbingan atau seperti apa. Kemudian fiksi, mungkin tentang tulisan-tulisan novel, cerpen yang tentang keislaman keterkinian. Saya teringat aja kalau Gus Dur itu pernah waktu saya pameran di gedung NU di dekat Masjid Al-Akbar itu, Gus Dur bilang ternyata buku-buku yang dilahirkan dari Islam tradisi atau di kalangan Nahdlatul Ulama, Nahdliyin itu masih kurang. Ini perlu banyak novel-novel yang berisi tentang itu. Kemudian sosial budaya ini apa aja kegiatan kebudayaan yang masih ada di sekitarnya. Mungkin mewakili tentang apa. Tapi kalau saya lihat karena ini asli sunnah wal jamaah, sesuai tentang profil dari Nun Media itu harus banyak mewakili itu. Dan konten-konten itu banyak. Literasinya bisa dicari, bukunya juga banyak. Di Google ada, di Yahoo mana, di Bing ada banyak-banyak. Kemudian tarbiyah pendidikan. Tarbiyah ini ada tafsir, ada tarik. Ini seperti apa kekinian. Melihat kekinian hari ini. Dengan banjirnya informasi. Kemudian tokoh, nah ini menarik, tokoh-tokoh ini tokohnya pinginnya seperti apa? Tokoh-tokohnya seperti apa? Nah, kalau perlu referensi mungkin ada contohnya di Bangkit Media itu kan banyak. Cita-cita tokoh-tokoh, alim ulama, masyayikh di Nahdlatul Ulama itu banyak sekali. Dan nanti tinggal dibacakan seperti apa. Kemudian ini sudah untuk konten-kontennya sudah ada semua. Tampilan visualnya bagus, sangat mudah untuk dikunjungi, dan ini sangat enak untuk dinikmati. Tampilannya ada warna putih, dominasi warna putih, ada warna kuning, oranye, ini sudah mendominasi. Kemudian untuk tulisan, ini udah bagus. Sudah bagus, akan luar biasa. Ini udah bagus. Nah, ini konten-konten inilah. Untuk produksi konten ini jelas harus dimiliki adalah kalau dalam ilmu marketing adalah penggunaan juru bicara atau customer service atau SDM-nya. Biasanya branding itu akan dilihat dari siapa pemiliknya. Direkturnya siapa, pimdetnya siapa, latar belakangnya seperti apa. Kemudian
profilingnya seperti apa. Nanti setelah tahu itu, nanti akan dikenal adalah produk-produknya seperti apa, produk tulisannya seperti apa, dia fokusnya di tentang apa. Kalau di media umum itu ada namanya pos kerja. Kalau di media-media umum, saya kan pengalaman di media umum ya. Mungkin di legislatif, di DPRD ada wartawannya. Kemudian di Pemkab Lumajang ada wartawannya. Ada di kriminalitas ada wartawannya. Olahraga ada wartawannya. Dan itu biasanya masuk dalam namanya konten. Konten itu ada di mana? Ada di kanal. Kanalnya adalah namanya di berita opini. Di non media ini ada berita opini, pustaka, perspektif, dan nah, itu konten-kontennya seperti itu. Dan tinggal produksi dan istiqomah untuk memberikan informasi tiap terkini. Kemudian hari ini kalau bicara tentang SDM-nya, kemudian alat penyampaiannya bisa diakses di mana? Oke, pertama bisa diakses di websitenya langsung. Yang kedua sekarang untuk mencari pembaca itu sangat mudah. Kalau koran dulu kan datang, kemudian menggelar sebuah event, membagikan koran gratis, dan mencari pelanggan. Kalau sekarang sudah terbuka, menggunakan adalah media sosial. Dan di media sosial, saya lihat non media ini sungguh luar biasa, sudah punya Instagram, punya Facebook, punya Twitter. Nah, di Twitter ini akan cepat sekali menyebar. Di websitenya ada. Mungkin tambah lagi nanti videonya, video-video kajian. Video-video kajian. Itu bisa. Itu bisa dilihat. Nah, video kajiannya bisa dilihat. Ini akan bisa dinikmati. Ini luar biasa nanti kalau media sosialnya sangat tinggi. Dan di bagian ini kayaknya ada timnya itu si Mas Daniel. Nah, ini Mas Daniel juga aktif juga di media sosial. Tapi cenderung pada curhat, masih curhat pribadinya. Christine belum kelihatan juga, tulisannya di posting-posting. Jangan malu, karena dia sendiri kok malu. Kita ini bukan orang sempurna, tapi sama belajar. Mungkin Mbak Deva tadi juga sama apa ya, kita harus jangan malu-malu, share aja beritanya. Saya nggak malu, nge-share saja. Karya-karya ngapain malu? Itu kan pandangan kita, perspektif kita. Kebenaran hanya milik Allah semata. Kita kaji benar-benar. Dan itu harus benar-benar. Nanti akan keahlian. Oh, Christine jago dalam bidang fiksi, Mas Daniel dalam kajian sosial budayanya atau jejaringnya atau kajian yang lain. Mungkin itu yang akan bisa dimunculkan sebuah brandingnya, gitu lah. Jangan malu. Jadi wartawannya non media malu. Kita nggak boleh malu. Ini luar biasa. Sampai kumpulan dengan orang luar biasa. Aku pernah menyampaikan apapun acara pertemuan dengan seorang, apapun sejagongan, cangkruan atau saya nggak pernah menganggap itu sebuah pertemuan yang biasa, tapi pertemuan yang luar biasa. Oke, setelah tadi saya menyampaikan unsur branding, ada nama merek, sudah ada, logo sudah ada, kemudian tampilan visualnya juga ada, kemudian SDM-nya atau juru bicaranya seperti siapa saja yang terlibat di situ juga harus membangun apa saja kerjanya. Kemudian mungkin perlu brand-brand yang lain. Hari ini kan bukan hanya tulisan saja, tapi sudah ada desain grafis, ada video juga. Mungkin salah satunya adanya dengan hari ini yaitu upgrading dan juga di live-kan langsung. Kemudian slogan kata-kata. Nah, ini sudah ada, sudah memenuhi kajian keislaman terkini. Ini sudah ada, berarti isinya tentang kajian keislaman terkini, ini sudah ada. Jadi syarat branding sudah terpenuhi. Syarat branding sudah terpenuhi. Syarat branding sudah terpenuhi. Jadi perusahaan ini siap go public dan dikenal. Jadi teman-teman para
awak media dari non media, jangan malu. Anda ini sudah di jalur yang benar, semuanya sudah ada di jalur yang benar. Tinggal nanti saya nunggu tulisannya Mbak Christine, Mas Daniel, itu. Nah, brandingnya sudah ada. Kemudian setelah ada ini, kemudian menghasilkan konten. Nah, sekarang konten kreator itu bukan hanya membuat di YouTube, sebenarnya ya membuat konten gitu lah. Penulis juga, tapi membuat konten gitu. Dari berbagai banyak tulisan itu, coba bisa nggak dibikin sebuah konten dalam bentuk di service. Itu ada Mas Daniel. Kemudian ada konten juga tentang kajian Islam yang enak. Mungkin Mbak Christine atau siapa timnya itu nanti bisa menjadi sebuah konten dalam bentuk video, dibaca karya-karyanya. Itu kan menarik. Bahkan kalau di YouTube itu sudah banyak yang tunggu. Nah, bahkan media platform sudah menyediakan banyak agar followernya banyak, penggunanya banyak. Jadi sekarang kita itu perang mengaruhi pesan melalui konten-konten, baik itu tulisan, grafis, video. Instagram sudah ada, story-nya bagus. Kemudian di YouTube ada reel. Nah, kalau di Twitter tinggal teman-teman bagaimana saling menautkan konten-konten keislaman tentang Ahlussunnah wal Jamaah yang terkini. Ikuti NU Online, itu juga ikuti. Saling follow. Kita sudah alhamdulillah secara konten-konten dari Ahlussunnah wal Jamaah, An-Nahdiyah sudah membanjiri di berbagai platform media sosial. Tinggal kekinian. Mungkin non media ini kan ada di Lumajang. Bisa tentang kajian keislaman yang ada di sekitar kita, gitu loh. Sekitar kita. Mungkin nanti mempercantik diri yang terkini itu syaratnya apa yang sah? Boleh enggak usia berapa pakai lipstik atau apa? Yang simple-simple. Apalagi anak-anak yang modern hari ini adalah yang simple-simple tentang toharoh, tentang akhlak, rata-rata tentang akhlak. Itu dikaji sesuai kemampuan dari penulisnya masing-masing. Karena nanti kalau nggak sesuai dengan bidangnya, nanti akan dipertanyakan dari kualitas tulisannya. Mungkin kalau yang umum-umum ini tentang sudah kajian keagamaan, apalagi keislaman, itu memang harus dibangun benar konten-konten. Abrin ini akan muncul, non media akan muncul jika nanti para awak media, semua yang terlibat di non media ini saling meng-share semua konten yang ada di non media dalam bentuk apapun, tulisan, grafis, desain grafisnya, kemudian videonya. Jangan malu-malu. Saya belum pernah melihat statusnya Christine itu tentang non media, Mas Daniel, Pak Hafid. Mungkin nanti itu lebih sering, biar muncul orang tahu. Gitu. Mungkin hari ini belum ada dampaknya, tapi satu saat depannya akan dampaknya luar biasa. Dan aku yakin non media ini akan jadi besar, apalagi sudah pakai dotnya itu pakai ID, bukan com, bukan org organisasi, tapi ID. ID itu ini jelas pakai nama, pakai beli domain atau hostingnya sudah pakai KTP. Itu. Mungkin itu aja sementara dulu. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, kita berbagi pengalaman saja ya. Mungkin itu saja sebelum nanti kita akan melihat ini arah ke personal branding, penulisnya seperti apa, corporate branding seperti apa, product branding seperti apa. Nah, itu. Gak apa-apa, kecil dulu. Lumajang 1 itu jujur hanya 3 orang. Ada saya, Mas Yudi, dan Mbak Indana 3 orang. Dan kita sudah mau merambah masuk ke video, ke digitalnya. Sedang membangun tim. Tidak semudah membangun tiba-tiba ada jago. Karena apa? Tantangan membangun sebuah brand dan branding itu adalah kontinuitas, keberlanjutannya, kemudian adaptif, mengikuti perkembangannya. Itu seperti apa? Bahasa
Ikhtiarnya sudah, ini sudah buat ikhtiarnya. Orang-orangnya ada dipilih, ini jago-jago saya tahu kemampuan Christine nulis, Daniel, tinggal produktif saja. Itu aku yakin mereka akan luar biasa. Tinggal nanti produknya seperti apa dan di-share gitu. Kemudian bisa buat di Facebook, halamannya sekarang ada kan, halaman bisnis ada, grupnya juga, masukkan teman-teman. Bayangkan temannya Christine di Facebook udah berapa, temannya Daniel udah berapa, masukkan aja, jangan malu-malu. Lalu kita mau memproduksi jurnalisme atau konten positif, bukan negatif. Entah berkenan tidak berkenan ya. Mungkin saat itu mereka belum dapat hidayah untuk membaca informasi tentang keislaman terkini. Tapi satu saat di titik tertentu, di dalam satu hari atau satu minggu atau satu bulan, ada titik mereka itu haus akan informasi keislaman terkini. Apalagi kita kan adu kreatif dengan para membuat konten yang sama yang juga akan disampaikan oleh non media. Mungkin itu saja. Nanti biar ada pertanyaan. Monggo, tadi mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang sudah ada di webinar Zoom non media hari ini. Monggo. Monggo buat yang lain yang mau bertanya. Saya mau tanya. Monggo Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati narasumber Bapak Heri Purwanto, juga dosen saya yang mengajarkan saya untuk nulis, mengajarkan apa ya, nulislah intinya. Yang ingin saya tanyakan tentang masalah branding ini, kita kan dalam membuat konten, kita juga harus melihat yang namanya audiens atau apa ya, yang membaca lah, yang mengkonsumsi media yang kita share atau informasi yang kita share. Nah, dalam cara kita untuk mengetahui bagaimana kita bisa membaca, contohnya seperti di Lumajang 1 ini. Di Lumajang 1 ini berita atau informasi-informasi yang disampaikan itu sangat menarik, dan orang itu meskipun hanya sekedar membaca judul, mereka tertarik dan sehingga mengklik linknya gitu, menarik orang untuk membuka. Kira-kira strategi seperti apa agar konten itu bisa terlihat menarik selain dari branding tadi, masalah logo, terus banyak yang lainnya itu. Kira-kira kalimat atau pemilihan kata yang bagus lah untuk menarik minat dari pembacanya itu sendiri. Karena saat ini kalau saya lihat ketika kita share link di Facebook, orang itu akan hanya membaca judulnya saja. Ketika judul itu sudah tidak menarik, maka akan terlewati, akan di scroll saja seperti itu. Mungkin itu yang jadi pertanyaan saya, strategi atau pemilihan kata yang seperti apa yang bisa digunakan khususnya untuk teman-teman non media nantinya ketika ingin membuat sebuah konten tulisan atau mungkin nanti bisa menjadi sebuah konten video juga seperti yang disarankan Pak Heri Purwanto. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanggapi langsung aja ya, kita diskusi juga Rena. Yang jelas untuk kata-kata, digunakan kata-kata, pemilihan kata sesuai dengan percakapan sehari-hari. Tetap pakai bahasa Indonesia lah. Kita kan ada di negara Indonesia. Ya kata-katanya yang menarik gitulah, judulnya yang menarik dan perlu dilatih. Kemudian teman-teman bisa pertama belajar. Makanya saya sering ingat ATM, amati, tiru dan modifikasi. Teman-teman ini sering akses punyanya NU online gitu. Kemudian pesaing kita punyanya M Muhammadiyah juga, atau punyanya sebelah-sebelah yang lain. Dilihat juga konten-kontennya. Tapi tetap menggunakan perspektif kajian tulisannya atau yang lain itu produknya teman-teman dari non media. Itu kata-katanya. Mungkin teman-teman buat isu-isu yang menarik gitu lah. Ngerti gak? Yang paling cepat itu kan teman-teman lihat di Twitter. Kemudian teman-teman juga bisa kajiannya dan bisa bagaimana Indonesia kemarin merdeka.
Kemudian hari ini yang lagi ramai tentang kajian tulisan opini hormat bendera dalam hukum Islam. Itu juga viral ramai juga gitu lah. Itu banyak dipertentangkan. Hal itu kan sekarang kan banyak orang udah meninggalkan akhlak kayak gitu-gitu kan. Padahal kita kalau ngaji ada mulai ta'lim itu kita harus hormat pada guru kita, bangsa kita. Bahkan Hasyim Hasari dalam Lesus Jihad juga membela negara sebagian dari iman. Nah, tinggal teman-teman cari itu, kajian-kajian itu, perspektif. Nah, ilmu pengetahuan itu kan perspektif pandangan. Kalau dalam berita itu namanya angle, sudut pandang. Kamu tinggal mau nulis 5W. Kamu mau nulis dari apanya dulu. Kemudian siapa yang ngomong, siapa yang terjadi, siapa yang terlibat. Kemudian kapan peristiwanya. Angle-nya kayak gitu kan, pakai 5W 1H. Kemudian kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Kata-katanya seperti itu. Makanya pakai judul seperti itu. Dan nanti akan diketahui. Kemudian nanti kan teman-teman ini nanti kan ada rapat mingguan. Usahakan ada rapat mingguan. Rapat mingguan untuk mengkaji berita mana atau konten mana yang paling banyak diminati, dilihat. Kemudian nanti bisa siapa saja yang pengunjung kontennya, baik di Instagram itu kan dasarnya. Nanti kan ada kelompok umurnya. Kalau di Insek, kalau di datanya mungkin ada di Google Analytics. Mungkin nanti ada pimretnya, ada direkturnya, ada redaktur-redakturnya, itu banyak. Atau menerima tulisan dari teman-teman yang lainnya. Nanti teman-teman tinggal digalang. Kemudian kalau kumpulan tulisan ini jadi munculan banyak bisa jadi buku. Nanti bisa jadi buku. Mungkin Mas Daniel, Mbak Christine, yang lain yang pernah dengan saya. Nah, pemilihan katanya tetap kepada sederhana dan ikuti kan terkini. Apa yang terkini ini? Diikuti terus. Ini kayak gini, saling update, saling ingatkan. Jangan menunggu. Ini kerja tim. Jangan sekali-kali ada namanya Superman, tapi super tim. Harus ngikuti tiap hari. Komentar, ini menarik Pak ini. Menarik. Oh ini menarik Pak, ini saya ambil. Mohon ini langsung kayak gitu. Kalau nggak dijawab sama pimret atau redaktur, telepon. Nah, namanya komunikasi. Aku mau di sini, gitulah. Karena setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda, pengetahuan yang berbeda, kemudian informasi yang berbeda. Dan itu dibuat di-create yang menarik sesuai dengan kajian-kajian keislaman terkini. Karena ada opini, ada berita-berita terkait atau seperti apa. Kemudian yang perlu, nyun sewu, yang bikin media kita nggak dibaca adalah kita sering copy paste tanpa melakukan parafrase sehingga di mesin pencarian kita ada di belakang. Saya tadi buka di Google, saat saya ketik namanya Nun Media, itu yang keluar adalah Nen Media TV. Nun Media masih jauh. Bahkan kita hari ini, Nun Sewu, di tengah pandemi ini orang banyak mengunjungi pusat toko online, Lazada atau apa. Nun Media masih belum. Tolong itu di-linkkan, cepat-cepat di-linkkan atau masuk di Google konsulnya. Ini tolong Google konsulnya Google, karena pakai Google kita, panutan Google. Nanti dicek juga di Bing, di Yahoo, di pusat browser yang lain aplikasinya. Itu bisa dilihat. Itu. Nah, itu sering di-share teman-teman. Kalau ini berita positif gitu loh. Tidak ada penolakan gitu loh. Siapa tahu mereka ada yang mau lihat, mau baca gitu. Tidak apa salah. Nah, yang penting itu kata-katanya. Karena terkini, ikuti perkembangan keterkinian hari ini. Kajian-kajiannya, beritanya, atau apapun. Itu. Mungkin itu dulu, yang penting banyak teman-teman buat konten aja. Kajian-kajian begini ya. Pak Christine, izin bertanya. Monggo Mas. Oke, ngapunten Pak Hari. Perkenalkan nama saya Hasim dari program khusus semester 7. Jadi gini Pak, tadi sudah dijelaskan berbagai hal terkait branding. Jadi sudah dikatakan tadi bahwa non-media sudah memenuhi syarat untuk kemudian modal branding itu tadi. Cuma yang ingin saya tanyakan terkait ada istilah begini Pak, konsen algoritma sosial media itu kan salah satunya adalah
terkait popularitas konten, banyaknya komen, like, dan seterusnya yang ada kaitannya dengan kuantitas dari para pembaca atau para penikmat suatu sosial media itu atau suatu media itu sendiri. Maka perlu adanya collective action dari seluruh penikmat itu tadi. Maka kemudian kira-kira kita sebagai media non-media yang memang diakui atau tidak, peminatnya masih sedikit dibandingkan dengan contoh saja Lumajang 1. Nah, kemudian kira-kira langkah apa yang kemudian agar collective action itu ada? Biasanya bisa sih dengan cara manuver-manuver seperti contoh kita bikin promosi melalui IG dan itu berbayar, bisa promosi melalui Facebook, ya itu juga berbayar. Kira-kira sing bisa dilakukan dengan cara yang tanda kutip gratis atau organik gitu Pak, kira-kira apa yang kemudian bisa memunculkan collective action itu tadi, agar apa konsen algoritma sosial media yang tadi itu terpenuhi, yaitu popularitas konten, terus kemudian banyaknya komen, like, dan seterusnya. Niko, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pimret dari Nun Media, Mas Hasim. Ini saya baru add juga tadi, Mas Hasim ini. Saya juga agak asing juga dengan wajahnya juga, agak pernah asing juga. Mungkin hanya pernah papasan saja, tapi saya nggak pernah asing juga. Oke, Mas Hasim. Yang pertama adalah karena ini adalah media komunitas dan kontennya tentang keislaman, kajian keislaman. Nah, teman-teman itu agar organik salah satunya harus sering melakukan namanya pelatihan-pelatihan. Pelatihan menulis, pelatihan nulis cerpen, kajian-kajian. Di sasarannya siapa? Nah, sasaran jelas umat Islam. Umat Islam yang mana kajiannya? Anak muda seperti apa? Mungkin bisa datang ke lembaga-lembaga yang di bawah naungan Kementerian Agama. Kemudian di bawahnya ada pondok pesantren. Disitulah nanti teman-teman akan organik munculkan itu. Apalagi mereka bangga kalau anaknya bisa nulis atau ya. Nanti karya-karya kumpulan-kumpulan mereka itu bisa jadikan buku. Teman-teman pernah ikut mojokku. Mas Hasim pernah memperhatikan mojokku? Nggih, kadang mojok, kadang ya Ali pesantren ID itu Pak. Kan kalau mojok itu kan lebih ke esai, bahasanya lebih bebas gitu. Nah, tapi kan ada cerpen-cerpennya. Lah itu kan dalam bentuk nanti dicetak jadi buku. Pak Hafid Ishari juga pengalaman. Dan IAIS punya tim banyak lah untuk yang murah-murah itulah. Tinggal nanti di-create ide konsepnya, yang penting kita. Kayak karyanya teman-teman dulu mahasiswa saya itu, Pak Kristin sama Daniel itu, mereka bingung mau nulis apa. Jangankan ngomong ide bukunya, tapi mau seperti apa penulis saja dulu. Tapi nggak tahu grand besarnya. Nah itulah yang perlu dilakukan, pelatihan-pelatihan biar organik. Pelatihan-pelatihan, nanti pelatihan bijak bersosial media, ajari mereka bagaimana mereka itu santri, kemudian bagaimana kajian keislaman bermedia sosial yang sesuai syariah, ya, gitu kan? Itu perlu juga, gitulah. Itu. Nah, nanti akan bicara tentang personal branding. Di situ sampean juga akan mengajar hari ini, ya belajar tentang personal branding orang per orangnya. Gitu. Kalau teman-teman melihat saya hari ini bagaimana membranding saya berolahraga di masa pandemi. Kemudian membuat dosen yang muda gitu aja. Kemudian saya sering konsultasi apakah boleh saya bersepeda model ini, sering saya minta ngasuh weruh kepada senior-senior saya, guru-guru saya yang ada di IAIS gitu. Ternyata ya monggo Mas Ari. Kemudian membangun bahwa Syarifuddin nggak kolot-kolot banget, gitu. Tapi tetap memegang namanya akhlak, hormat pada yang lebih tua, pada guru, kemudian yang lain-lain. Meskipun kadang-kadang yang mondok sendiri yang kadang-kadang
Yang mau dari luar itu ingin belajar tentang mondok, yang di luar yang mondok itu malah yang lain-lain. Itu tantangannya tadi. Nah, untuk non media, salah satu buat pelatihan. Ngerti nggak? Datang mereka buat kenalkan. Kemudian produknya apa? Mungkin selain tulisan, juga adalah bentuk buku karya-karya. Insya Allah ini akan menjadi sebuah gerakan yang luar biasa. Dan di Lumajang, mungkin non media hari ini yang akan memulai itu. Dan saya siap membantu untuk bagaimana ide-idenya. Tapi untuk kajian-kajian keislamannya, saya jujur karena masih kurang, masih banyak ngasuh kawaru kepada senior-senior di IAS, kepada guru-guru, pada kiai-kiai yang ada di Lumajang juga. Itu bisa menjadi karya. Bayangkan anak santri yang masih SMP dan SMA sudah nulis. Itu karya di bawah naungan media, dan media akan bahkan di situ. Dan jujur harus sabar. Lumajang 1 nggak instan. Lumajang 1 itu nggak instan. Lumajang 1 itu 2012. Kita kumpul dengan komunitas, kumpul dengan ibu-ibu. Tujuan dulu Lumajang 1 itu hanya menggunakan 3 sasaran. Pertama adalah anak muda, komunitas, dan ibu. Konten-konten itu awal-awalnya. Yang kemudian kita bergeser, sudah ada konten-konten politik, karena kita ingin, karena dulu kan komunitas anak muda ibu-ibu itu nggak bisa masuk ke media-media sekolah serata, Surya, atau media-media yang mainstream ya. Tapi kita hadir waktu itu, karena masih belum ada secanggih hari ini, sama pun dulu pakai BB, paling canggih. Dan pengunjungnya dikit, pelan-pelan kita bangun, mengenal komunitas, kemudian pakai baju. Kenalkan Lumajang 1. Kalau sekarang non media, tahu nanti Pak Direktur sama Pemret ini mikirkan seperti apa lah, pakai baju gitu kan? Ya, biar terkenal non media, keren lah bajunya. Saya beli sudah, keren. Warnanya juga suka, saya warna oranye suka, keren bajunya. Enggak tahu saya yang desain, menarik. Nah itu perlu. Kalau Mas Hasyim Syari nggak pernah pakai baju itu, Pemretnya nggak pernah pakai itu, ya kapan mau dikenal? Mungkin Mas Daniel itu, Mas Pak Hari kok nggak berubah-ubah bajunya, Lumajang 1 toh. Ya, karena kita kalau dalam munculkan brand itu produk sudah ada ya, tempat sudah ada, biasanya sudah ada. Kita ingatkan mereka gitu kan. Karena kalau kajian dalam bidang pemasaran, brand ini kan dari pemasaran. Media itu kan hari ini karena konten itu kan produk dan jadi kita berikan stimulan, kemudian ada dampaknya, persepsinya seperti apa? Cara kita. Saya ini kan Lumajang 1 harus mewakilkan Lumajang, kayaknya suka ini. Saya masuk di berbagai komunitas, mengenalkan hal itu, ngajak mereka nulis, ngajak mereka nulis, karena kontennya itu. Apalagi Mas masuk. Nah, teman-teman jangan berharap itu. Kalau pekerjaan yang lain ya banyak. Kalau ini kan pekerjaan ilmu pengetahuan. Semoga teman-teman istiqomah dan menulis itu menjadi sebuah kebiasaan. Menulis itu menjadi budaya. Saja pesan saya, Pak Hafid, minta maaf kalau kurang memuaskan bagi teman-teman. Mungkin saya minta maaf kalau ada kesalahan perkataan baik sengaja atau tidak. Mungkin itu saja. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.